Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Senang rasanya Uma bisa kembali sharing dengan teman-teman semuanya tentang kegiatan sehari-hari kita sebagai seorang istri dan ibu. Nah, di video ini Uma memulai aktivitas ketika Uma pulang sekolah ya teman-teman. Karena Fathan masih tidur, bayi Uma masih tidur, jadi sekalian aja Uma langsung beberes kamar. Karena hari ini suami baru aja pulang dari luar kota. Dan Uma usahakan banget kalau misalnya suami itu baru pulang dari kerja ataupun dari perjalanan jauh, minimal kamar itu udah harus bersih, udah harus nyaman untuk ditempati ya teman-teman. Kadang kita sering lupa ya teman-teman, karena sibuknya ngurus anak, sibuknya di dapur, sampai lupa kalau misalnya ada hak-hak suami yang harus kita penuhi juga. Contohnya hak untuk merasa nyaman di rumah tanpa ada hal-hal yang berserakan gitu ya teman-teman. Padahal nanti bakalan berantakan lagi, tapi usahakan banget kalau misalnya suami mau pulang ke rumah, minimal kamar udah tertata rapi. Sekali lagi Uma nggak ada maksud menggurui siapapun. Mungkin teman-teman di sini usia pernikahannya jauh lebih lama daripada Uma sendiri. Uma hanya sekedar sharing aja, kali aja teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang Uma share ya. Oke, lanjut. Setelah beres-beres kamar, ini Uma beresin sedikit ruang tamu. Sebenarnya ruang tamu nggak terlalu berantakan sih, jadi Uma beresin aja sedikit, sapu-sapu, dan akhirnya selesai. Lanjut, setelahnya Uma beresin sedikit meja untuk tempat Uma bikin video biasanya. Terus juga meja ini Uma pakai untuk buka laptop atau ngerjain tugas dari sekolah. Nah, ini Fathannya udah bangun. Kalau misalnya Fathan udah bangun, biasanya Uma nggak bisa kerja lagi ya teman-teman, tapi harus temanin Fathan dulu. Nanti kalau misalnya Fathan udah mimi, udah siap dikasih susu, dia bisa main lagi. Kalau ini sih Fathannya lagi rewel, lagi ngajakin Uma untuk mimi gitu ya teman-teman. Sebenarnya fitrah perempuan itu emang harus di rumah ya teman-teman, tinggal dengan anak dari pagi sampai malam. Tapi kadang ego Uma masih pengen banget kerja di luar rumah ya. Mungkin niatnya untuk bantu suami. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang Uma pilih ini. Nggak tahu juga sih sampai kapan bisa kerja di luar rumah, tapi untuk saat ini Uma masih nyaman untuk kerja di luar rumah karena waktu kerjanya juga nggak terlalu lama, cuman sampai jam 12 saja ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini Uma lagi temanin Fathan sambil nulis-nulis di papan tulis ini. Ini papan tulisnya juga murah banget. Teman-teman kalau mau samaan langsung cek aja link di deskripsinya Uma. Ini bisa dihapus ya teman-teman. Jadi kalau misalnya Fathan mau nulis, itu Uma arahkan ke papan tulis ini aja. Setelah Fathan diam dan akhirnya bisa main sendiri, Uma lanjut ke dapur untuk beresin dapur sekaligus masak. Karena Pak suami kan nanti baru mau nyampe dari luar kota. Nah, Uma rencananya mau masak makanan kesukaan suami, sup kerang. Karena suami itu jarang banget sih minta dimasakin sesuatu. Tapi kalau misalnya Uma ada waktu, Uma sempatkan untuk masak masak makanan kesukaan beliau ya teman-teman. Ini kerangnya juga fresh banget, banyak yang masih hidup ya. Kalau di tempat Uma harganya 30.000 sekilo ya teman-teman, lumayan mahal sih. Kalau di tempat teman-teman gimana harga kerangnya? Sebenarnya udah dibersihin sama penjual kerangnya, cuman ini Uma bersihkan sedikit lagi biar yakin gak ada sisa lumpur di kulit kerangnya, karena kan nanti mau dimasak, mau direbus gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai kalau misalnya ada bekas lumpur ataupun tanah yang justru masuk ke dalam supnya. Nah, untuk cara masaknya ini simple banget. Uma cuman pakai bawang bombay, bawang merah, bawang putih, sama jahe yang digeprek, terus tambah sedikit bumbu sup ya teman-teman. Karena Uma kurang bisa masak, jadi Uma masaknya itu bener-bener yang simple, nggak muluk-muluk. Misalnya bikin kerang saus padang atau kerang asam manis, itu Uma kurang bisa. Sementara waktu juga nggak banyak karena sebentar lagi suaminya juga nyampe ke rumah. Jadi ini Uma bikin menunya simple, yang penting suaminya suka ya teman-teman.
Oh ya teman-teman, kapan nih terakhir kali masak masakan kesukaan Pak suami? Ayo dimasakin lagi. Karena menyediakan makanan yang disukai suami itu juga bagian dari pahala kita sebagai seorang istri ya teman-teman. Nggak perlu yang aneh-aneh, cukup yang sederhana aja, yang sesuai dengan budget kita. Tapi yang penting suaminya suka. Uma tumis dulu bawang bombay sama bawang putih, bawang merah dan juga cabai yang udah Uma iris sampai wangi, sampai bawang bombaynya juga layu. Setelah itu baru dimasukin air. Kalau masaknya sih simple banget, tinggal ditambahin garam, penyedap, terus Uma kasih sedikit saus tiram karena Pak suami itu kurang suka yang makanan yang manis-manis dikasih kecap gitu ya teman-teman. Makanya Uma cuman kasih saus tiram aja, nggak pakai kecap lagi. Terus untuk supnya Uma kasih kentang karena Pak suami juga suka kentang, dan juga buat Farhan nanti makan malam. Karena Farhan akhir-akhir ini lagi susah banget makan nasi ya teman-teman. Jadi untuk karbo biasanya Uma ganti pakai kentang atau Uma ganti pakai roti. Gimana nih teman-teman yang punya balita yang lagi susah banget makan nasi, apa ya solusinya? Oke, selesai sup kerang kesukaan suami, dan alhamdulillah banget suami pas makan sup kerangnya itu banyak habisnya ya teman-teman. Kan kadang kita sebagai istri suka banget kalau misalnya makanan yang kita masak itu disantap dengan lahap oleh suami dan anak. Setelah satu tugas negara selesai, tugas perdapuran dan masak, akhirnya lanjut ke tugas negara yang lain, yaitu mengatur keuangan. Nah, kita udah di penghujung bulan ya teman-teman. Bukan di penghujung juga sih, tapi masih ada sekitaran 10 hari lagi. Nah, kebanyakan biasanya kalau udah mendekati 10 hari menjelang gajian itu udah mulai seret ya teman-teman. Udah mulai harus diatur banget supaya budget yang kita anggarkan di awal bulan bisa cukup sampai gajian berikutnya. Nah, untuk pos-pos anggaran di dompet pintar Umah ini udah mulai menipis dan bahkan ada yang habis. Emang bulan ini itu ada pengeluaran yang gak terduga karena banyak kejadian-kejadian yang harus mengeluarkan dana yang banyak ya teman-teman. Nah, makanya Umah harus cek lagi sisa uang yang ada di dompet pintar, terus Umah sesuaikan dengan anggaran yang seharusnya ya teman-teman. Contohnya untuk jajan itu tinggal lebih kurang 100.000 lagi, padahal masih ada 10.000. Nah, memungkinkan nggak ya kalau misalnya 100.000 ini bisa sampai menjelang Umah gajian? Itu artinya kan Umah hanya bisa mengeluarkan paling banyak 10.000 per harinya kalau memang belanjanya setiap hari ya teman-teman. Makanya Umah usahakan dulu uang 100.000 ini bisa cukup. Nah, kalau misalnya ada pengeluaran tak terduga yang memang harus menguras kantong, itu bisa Umah ambil dari budget yang tersisa di pos-pos yang lain. Contohnya ini untuk bensin. Nah, untuk bensin itu masih ada sisa sekitaran 30.000. Ini bensinnya udah Umah taruh di dompet yang Umah pakai kemana-mana ya teman-teman. Untuk informasi aja, dompet pintarnya itu Umah nggak bawa kemana-mana karena kan jumlah uangnya di sana itu banyak. Jadi takut hilang atau takut kececer. Jadi Umah hanya ambil uang di dompet pintar, terus Umah pindahin ke dompet yang kecil ini untuk anggaran mingguan. Nah, untuk bensin masih ada sisa 30.000 lagi. Biasanya dalam seminggu itu Umah hanya habis 20.000. Nah, masalahnya masih ada lebih kurang 1 minggu lebih. Jadi mungkin dana untuk bensin ini nggak cukup. Kalau misalnya dana untuk bensin nggak cukup, mungkin bakalan Umah tutupin dengan dana emergensi ataupun dana dari pos-pos lain yang berlebih ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin bertanya, kalau misalnya dalam satu anggaran itu udah habis, boleh nggak sih make dari anggaran yang lain? Jawabannya boleh dalam keadaan yang benar-benar urgent. Contohnya untuk bensin. Untuk bensin ini kan Umah makainya udah sehemat mungkin, tapi karena emang lagi banyak kegiatan di luar, jadinya untuk bensin itu banyak yang kepake. Mau nggak mau Umah harus
nombok harus tutupin dengan dana yang dari dana yang lain, contohnya dari dana pulsa. Kenapa dari dana pulsa? Karena dana pulsa ini Umah udah yakin banget gak bakalan kepake sampai akhir bulan, karena pulsa udah Umah isi full, dan juga masih ada kuota internet yang lumayan banyak yang insya Allah bakalan cukup sampai Umah gajian. Nah, untuk kebutuhan lain, contohnya kebutuhan Farhan, Popo, itu insya Allah bakalan cukup sampai gajian ya teman-teman, karena kemarin Umah beli popoknya lumayan banyak. Untuk dana emergensi juga masih ada 50.000 kalau misalnya ada dana yang harus Umah tutupi dengan dana emergensi. Kemudian dana beras juga masih ada, gas juga masih ada. Nah, untuk dana family udah benar-benar habis karena kemarin beberapa kali ada makan di luar juga jajan ya teman-teman. Nah, untuk challenge 20.000 bulan ini lumayan banyak sih, Umah ngumpulin sampai 300.000. Ini juga penyebab kenapa jajan Umah jadi lebih cepat habis, karena kan kalau misalnya setiap ada kembalian 20.000, Umah udah langsung tabung ke challenge 20.000 ini. Jadi artinya duit yang habis itu nggak dipakai untuk belanja ya teman-teman, tapi dipakainya untuk tabungan challenge 20.000 ini. Dan alhamdulillah banget untuk bulan ini ada rezeki tambahan, jadi Umah nggak belanjain, langsung Umah tabung ke sinking fund receh untuk keperluan Umah. Nah, kalau misalnya keuangan Umah atau budget bulan ini nggak cukup, biasanya Umah ambil dari dana emergensi. Nah, dana emergensi ini sebenarnya masih ada 650.000, cuman 300-nya kemarin Umah taruh di ATM untuk jaga-jaga aja kalau misalnya ada keperluan yang harus ditransfer ya teman-teman. Intinya untuk mengatur keuangan itu fleksibel ya teman-teman, sesuaikan dengan pendapatan dan kebutuhan kita. Belum tentu apa yang Umah lakukan sekarang itu cocok dengan keuangan teman-teman semuanya. Nah, kalau misalnya dana untuk bulanannya pas-pasan banget, teman-teman bisa mulai tabung dari anggaran terkecil, contohnya anggaran 20.000. Gak ada yang gak mungkin ya teman-teman. Selagi masih ada niat, tekad, ingat ada banyak mimpi yang harus jadi nyata dan harus kita kabulkan. Terima kasih teman-teman yang selalu nonton video Umah sampai akhir. Thank you for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.